Selamat bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan, baik yang ada di rumah maupun di mana saja Anda berada. Kita patut bersyukur, berterima kasih oleh karena Tuhan hingga kita boleh ada pada siang hari Sabat ini. Dan sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan pada siang hari Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, bersamalah dengan kami ketika kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Berkati umat-umat Tuhan di mana saja mereka berada. Berkat Sabat menjadi bagian bagi kami semua. Biarlah kuasa Roh Kudus dan hikmat sorga boleh dikaruniakan bagi kami saat ini. Dalam nama Yesus pengampun dosa kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada siang hari ini berjudul Allah akan membuat kita berhasil. Diambil dalam kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan yang ke-20. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang ingin meraih keberhasilan, bukan kegagalan. Kenapa? Keberhasilan dapat meningkatkan rasa percaya diri. Selain itu, keberhasilan yang satu akan memacu seseorang untuk meraih keberhasilan yang lain. Dan keberhasilan tidak selalu berkaitan dengan materi, tetapi bisa juga berkaitan dengan cita-cita, panggilan pelayanan, dan sebagainya. Jadi setiap keberhasilan membutuhkan strategi tertentu. Dan pada khotbah siang hari ini, kita akan belajar bagaimana Nehemia sebagai pemimpin umat saat itu dapat berhasil memimpin bangsanya. Ketika Nehemia ditunjuk sebagai seorang pemimpin yang inspiratif dalam kitab Perjanjian Lama, untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh tentara Persia. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita lihat kehidupan daripada Nehemia. Leluhurnya tinggal di Yerusalem, tetapi Nehemia tinggal dan berdinas di Persia. Dalam Nehemia pasal 2 ayat yang ketiga, ia pernah bekerja dengan memangku jabatan yang tinggi, yaitu sebagai seorang juru minum raja, yaitu Raja Artasasta dari Kekaisaran Persia. Dan di sana ia diangkat sebagai bupati dan berhasil untuk mengadakan perjalanan untuk menuju ke Yerusalem di dalam tugas dan tanggung jawab membangun tembok Yerusalem. Di dalam bahasa Ibrani, Nehemia berarti Yahweh, yang berarti menghibur, Dan ia merupakan salah satu organisator yang paling kuat dari masyarakat Yahudi yang pulang kembali setelah pembangunan. Dalam kepemimpinan pada saat itu, Raja Artasasta pertama yang memimpin dari tahun 464 sampai dengan 424, memberikan kuasa kepadanya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Dan tugasnya itu dilakukannya dalam waktu 52 hari. Meskipun usaha pembangunan kembali dirintangi dengan perlawanan dari pihak bangsa, yaitu dari Samaria dan musuh bangsa Yahudi lainnya. Dalam Nehemia 6 ayat 15, ia menjadi penguasa Persia dan ia ditunjuk untuk memimpin bangsanya membangun tembok Yerusalem. Ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai kunci keberhasilan dari Nehemia
di dalam memimpin bangsanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh tentara Persia. Hal yang pertama, kunci yang pertama dari Nehemia, yaitu Nehemia memahami betul keadaan yang dihadapinya. Kita bisa lihat di dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-11. Dia memahami apa yang terjadi, apa yang ada, kondisi di lapangan. Karena ia mencari data yang akurat dari permasalahan yang ada. Dan ia mencoba memahami segala kemungkinan yang ada bagi proses pembangunan kembali tembok itu. Ia mempelajari apa yang dapat menjadi kekuatan, apa yang dapat menjadi peluang atau hambatan, dan tantangan yang mungkin muncul dalam upaya itu. Nehemia secara realistis melihat situasi dan tantangan yang ada, tetapi ia tidak membawa dirinya untuk terfokus pada masalah yang akan dihadapi. Tetapi dia berfokus pada kekuasaan dan kekuatan Allah. Ia membangun keyakinan dirinya dan semangat dirinya berlandaskan melalui kekuasaan Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kunci yang pertama ini membuat Nehemia memiliki semangat juang yang kuat. Saudaraku yang kekasih, ketika saudara dan saya ditunjuk sebagai seorang pemimpin di dalam melakukan segala sesuatu, mari kita ikuti apa yang dimiliki oleh Nehemia, yaitu ia tidak terfokus pada masalah yang dihadapi, melainkan terfokus pada kekuasaan Allah. Hal yang kedua, kunci keberhasilan dari Nehemia adalah mempunyai visi dan membagikannya kepada yang lain. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-17. Kalau saudara dan saya yang memiliki Alkitab, mari kita baca bersama-sama dalam Nehemia pasal yang kedua ayat yang ke-17. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, visi menjadi penuntun bagi setiap orang, khususnya pemimpin, dalam bersikap dan bertindak. Kebingungan atau ketidakmampuan dalam menentukan sikap dalam menghadapi sesuatu keadaan dapat disebabkan karena tidak adanya visi atau kurangnya komitmen dalam memegang visi tersebut. Sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki visi ke depan. Apa yang akan dia lakukan di dalam tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan bagi dia. Nehemia mempunyai visi, sehingga dia katakan kepada bangsanya pada saat itu, tembok ini sudah hancur. Mari kita membangun kembali, supaya kita tidak dicela oleh orang lain. Dan itulah yang dia lakukan. Saudaraku yang kekasih, kunci keberhasilan yang ketiga dari Nehemia adalah melihat masalah secara bersama. Nehemia pasal 2 ayat yang ke-18. Ketika dia ditugaskan untuk membangun tembok itu. Ayat yang ke-18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku,
berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Saudaraku yang kekasih, melihat bangsanya bukan sebagai masalah secara pribadi, tetapi sebagai masalah bersama. Sebagai masalah bersama. Sehingga ketika Nehemia menyampaikan bagaimana kasih Tuhan kepada dia dan bagaimana kasih raja kepada dia, sehingga raja mengutus Nehemia untuk kembali ke Yerusalem, membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur itu. Ketika dia menyampaikan akan hal itu, bangsanya atau orang-orang yang bersama dengan dia berkata, kami siap untuk membangun. Melihat masalah secara bersama, bukan secara pribadi. Kunci keberhasilan yang keempat adalah integritas. Di dalam Nehemia pasal 2 ayat 19, ketika Sanballat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Gesem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak terhadap raja? Saudaraku yang kekasih, ayat yang ke-20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Seorang pemimpin pasti akan menemui pertentangan karena ia membawa sesuatu yang baru dan mengguncangkan zona nyaman yang selama ini dijalani. Selain itu, seorang pemimpin juga harus siap menghadapi para pencomooh yang tidak menyukai ide pembaruan atau pembangunan yang akan dilakukannya. Nehemia menghadapi semuanya itu. Baik dari Gesem, baik dari Sanballat, maupun dari Tobia. Banyak tantangan yang dia hadapi. Tetapi ia tidak goyah karena keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Ia merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta pertolongannya. Kita bisa melihat di dalam Nehemia pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Bagaimana sebelum Nehemia melakukan pekerjaan ini, dia datang kepada Tuhan dan bermohon kepada Tuhan. Pertolongan campur tangan Tuhan boleh menyertai dia ketika dia dipercayakan untuk melakukan pekerjaan ini. Dan benar, di ayat atau di pasal yang kedua ini, pekerjaannya diberikan bagi dia. Saudaraku yang kekasih, hal yang kelima yang menjadi kunci keberhasilan Nehemia di dalam membangun tembok Yerusalem adalah optimisme. Optimisme yang membuatnya tak gampang menyerah. Jika ingin berhasil, kita harus mempunyai optimisme. Keyakinan yang kuat. Mari kita lihat dalam kitab Nehemia pasal yang ke-6. Ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Ehud dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Itulah optimisme yang dimiliki oleh Nehemia. Optimisme menolong kita untuk menghadapi
rintangan yang ada, Nehemia juga mempunyai optimisme dalam membangun kembali tembok Yerusalem. Tetapi optimisme Nehemia tidak didasarkan pada kepandaiannya semata, melainkan terutama pada kekuasaan Tuhan. Bersama dengan rekan-rekannya yang ikut membangun tembok itu, ia mampu dengan prinsip bersama Tuhan kita bisa. Bersama Tuhan kita berhasil. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ketika saudara dan saya dipercayakan Tuhan di dalam memimpin suatu pekerjaan, baik di dalam jemaat maupun di dalam organisasi, kita harus memiliki kunci keberhasilan yang dimiliki oleh Nehemia. Melihat semua keadaan yang terjadi, baru mengambil tindakan. Memiliki visi dan dibagikan bagi semua anggota. Memiliki integritas, memiliki optimisme di dalam melakukan pekerjaan. Saudaraku yang kekasih, pada akhirnya dapat kita katakan bahwa dasar dari semua kemampuan atau keberhasilan Nehemia sebagai pemimpin ialah kedekatannya dengan Allah. Ini adalah kunci keberhasilannya yang utama dalam mewujudkan visinya menjadi kenyataan. Tantangan dan ejekan dari beberapa orang pada awal pembangunan tembok kota itu dapat menjadi berkat di dalam melakukan pekerjaan. Oleh karena optimisme yang dia miliki, oleh karena keyakinan akan kuasa Tuhan Allah semesta langit yang dapat membuat keberhasilan bagi Nehemia dan orang-orang yang bersama dengan dia. Begitu juga dengan saudara dan saya. Dengan keyakinan kita, optimis di dalam melakukan pekerjaan dengan kekuasaan Allah, keberhasilan akan menjadi milik kita. Biarlah firman ini akan memberikan motivasi, kekuatan, semangat bagi kita, para pemimpin-pemimpin di dalam gereja Tuhan, di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih boleh diberikan kesempatan untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami pelajari akan memberikan semangat, kekuatan, motivasi bagi kami untuk terus melayani pekerjaan Tuhan, dan kami memiliki visi, semangat di dalam melakukan pekerjaan ini oleh karena Tuhan ada bersama dengan kami. Itulah yang menjadi pengharapan kami untuk terus memohon kekuatan surga di dalam melakukan pekerjaan ini. Terima kasih Tuhan, berkati Heavenly Light Ministry di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di muka bumi ini. Bagi pimpinan Heavenly Light Ministry maupun seluruh staf dan seluruh pekerja Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan akan terus berkati dalam setiap pelayanan-pelayanan kami semua, dan kami akan terus dimampukan dengan kuat kuasa surga, sehingga melalui pelayanan Heavenly Light Ministry ada banyak jiwa-jiwa yang dipersiapkan untuk berada dalam Yerusalem baru. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Berkat sabar dilimpahkan bagi kami semua. Ampunkan salah dosa kami berdoanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami.